Salam Tilastapa. Apa kabar sahabat Tilastapa dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa menemani waktu senggang kalian dengan sajian cerita-cerita yang bikin penasaran pastinya. Oke, langsung saja. Kali ini Tilastapa akan membawa kalian pada kisah lanjutan Ujang dengan babak baru perjalanannya. Seperti apa kira-kira kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Setelah melihat pertemuan Abah dengan Eyang Teja yang begitu dramatis, ada rasa penasaran yang mengganjal dalam pikiran Ujang. Hingga pada suatu malam, selepas mengaji, Ujang diminta untuk memijit Abah di saung belakang rumah. Pada kesempatan itu, Ujang memberanikan diri untuk bertanya pada Abah. "Bah, saya boleh nanya sesuatu?" "Boleh. Mau nanya apa, Jang?" kata Abah sambil tengkurap menikmati pijitan Ujang. "Sebenarnya siapa Eyang Teja itu?" Mendengar pertanyaan Ujang, Abah pun bangkit. "Kenapa kamu menanyakan Eyang Teja?" tanya Abah. "Saya seperti merasakan aura yang tak asing saat di dekat Eyang Teja." Sebelum menjawab pertanyaan Ujang, Abah meminta Ujang untuk membuatkan Abah secangkir kopi. Diawali dengan seruputan kopi, Abah mulai bercerita tentang Eyang Teja. Dulu saat Abah hendak berangkat mondok, Abah dikepung oleh sekelompok begal. Kemudian Eyang datang menyelamatkan Abah. Hampir saja Abah celaka kalau Eyang terlambat datang waktu itu. Setelah menyelamatkan Abah, Eyang pergi begitu saja. Lalu Abah diam-diam mengikuti Eyang dari belakang. Tiba di sebuah gubuk, Abah memberanikan diri untuk uluk salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh, kamu kok ada di sini?" tanya Eyang pada Abah. "Maaf Eyang, saya belum sempat bilang terima kasih." Abah pun disambut dengan hangat oleh Eyang. Disuguhkan minuman dan makanan seadanya di gubuk Eyang. Keduanya saling tanya jawab satu sama lain. Abah juga menyampaikan bahwa dirinya sedang mencari sosok guru. Eyang mangguk-mangguk sambil memotivasi Abah untuk melanjutkan niat baiknya itu. Abah menanyakan nama Eyang. Belum sempat dijawab Eyang, tak lama kemudian dari luar terdengar ketokan pintu yang sangat keras. Abah yang saat itu masih berusia remaja merasa sangat ketakutan karena mendengar suara gertakan dari luar. "Gufron, cepat sembunyi di bawah ranjang Eyang," perintah Eyang. Bukannya membuka pintu yang dari tadi digedor-gedor dari luar, Eyang malah duduk sila dan ngaji Quran. Karena tak kunjung dibuka, akhirnya pintu pun didobrak. Ternyata mereka adalah para begal yang sudah dibuat tepar oleh Eyang waktu tadi. Mereka tak terima dan ingin membuat perhitungan dengan Eyang. Mereka pun memukul Eyang dengan senjata tumpul. Tapi anehnya, pukulan para begal itu seperti tak berpengaruh sedikit pun. Eyang tetap lanjut baca Quran, khusyuk dengan duduk sila. Setelah menghantam Eyang dengan beberapa pukulan, para begal pun kelelahan. Sementara Eyang tak mengalami luka sedikit pun. Hingga pada akhirnya salah satu dari mereka ada yang nekat mengeluarkan golok dan hendak menusuk Eyang. Saat golok itu dilayangkan ke arah Eyang, tiba-tiba terpancar cahaya yang tajam dari dada Eyang. Seketika semua begal di gubuk itu pingsan melihat cahaya yang secara misterius keluar dari dada Eyang. Tak hanya itu, cahaya tersebut sampai menembus atap gubuk Eyang. Kemudian Eyang panik dan melarikan diri ke arah rawa yang berlumpur. Abah mencoba mengikuti kemana Eyang pergi. Masyarakat sekitar dibuat geger dan mencari sumber cahaya yang menyorot hingga ke langit itu. Tiba di suatu rawa, Eyang pun menceburkan diri ke dalam kubangan lumpur untuk menutupi cahaya itu. Namun sia-sia, bukannya redup, cahaya itu justru membuat kubangan lumpur menjadi terang benderang. Masyarakat pun dibuat takjub dengan kejadian itu. Sejak saat itulah Eyang dikenal sebagai Eyang Teja. Teja adalah bahasa Sunda yang artinya cahaya. Setelah kejadian itu, Abah meminta Eyang untuk mengangkatnya sebagai murid. Abah ingin menimba ilmu dengan Eyang, tapi Eyang malah menolak Abah dengan keras. Tiba-tiba Eyang meneteskan air mata. Wajahnya seketika sedih. Tatap matanya seperti sedang mengingat masa lalu yang kelam. Kemudian Abah bertanya, "Maaf Eyang, apakah ada perkataanku yang menyakiti perasaan Eyang?" "Tidak Gufron, aku baik-baik saja."
Lalu kenapa Eyang menolak saya menjadi murid Eyang? Karena didesak oleh pertanyaan Abah, akhirnya Eyang pun berterus terang pada Abah. Sebenarnya, Eyang pernah mengajarkan ilmunya pada seorang anak bernama Rimba. Setelah kekuatannya mencapai titik puncak, Rimba malah berkhianat pada Eyang dan melawan semua titah dan amanah yang Eyang berikan. Tak hanya itu, Rimba juga berani bertarung secara langsung melawan Eyang demi memenuhi nafsunya menduduki wilayah kekuasaan. Rimba menganggap bahwa kehadiran Eyang hanya akan menghalangi ambisinya untuk berkuasa. Karena merasa sedih, Eyang pun mengalah dan pergi menjauhi Rimba untuk sementara waktu. Sejak saat itu, Eyang merasa trauma dan belum mau menerima murid lagi. Kalaupun harus menerima murid lagi, Eyang akan pastikan bahwa murid itu adalah manusia yang ditakdirkan untuk mengalahkan Rimba di hari kelak. Kemudian Abah menawarkan diri. Eyang, sungguh, aku sudi menerima tugas apapun dari Eyang jika Eyang mau menerima aku sebagai murid Eyang. Eyang justru berkata lain. Tidak, Gufron, bukan kau anak yang kucari. Baiklah Eyang, jika Eyang tidak berkenan mengangkat saya menjadi murid Eyang, tolong tunjukkan kemana saya harus berguru. Kemudian Eyang menunjukkan beberapa tempat untuk mondok di sekitaran Banten. Abah pun akhirnya pamit pada Eyang dan memohon doa agar dapat menjadi santri yang baik. Begitulah kisah pertemuan Abah dan Eyang Teja. Usia Eyang Teja sudah ratusan tahun, namun perawakannya masih terlihat gagah. Meskipun Eyang sudah trauma menerima murid, tapi nyatanya Eyang masih memiliki santri dari bangsa jin. Mendengar cerita Abah, Ujang merasa kagum pada sosok Eyang Teja. Abah juga menjelaskan bahwa khodam harimau yang Ujang taklukkan dulu, saat ini sedang Abah titipkan pada Eyang Teja. Kamu ingat batu delima yang kamu muntahkan dulu? Tanya Abah pada Ujang. Iya Bah, saya ingat. Batu delima itu Abah serahkan ke Eyang Teja karena Abah pikir beliau lebih paham memelihara benda-benda seperti itu. Lalu, apakah batu delima itu akan kembali pada saya, Bah? Tanya Ujang. Abah hanya tersenyum dan berkata, nanti Eyang yang akan menjawab pertanyaanmu. Mendengar penjelasan Abah, Ujang jadi mengerti bahwa aura yang tak asing itu sepertinya berasal dari batu delima. Lalu, Bah, jika nama Teja adalah julukan Eyang, siapa nama yang sesungguhnya? Untuk pertanyaanmu yang itu, Abah belum bisa jawab. Yang jelas, saat ini Eyang masih ingin bersembunyi dari bayang-bayang muridnya yang bernama Rimba itu. Bah, boleh saya bertanya sekali lagi? Apa Abah pernah berhadapan langsung dengan Rimba? Abah terdiam sejenak lalu menjawab pertanyaan Ujang. Abah belum pernah bertarung secara langsung, tapi Eyang Teja pernah dibuat muntah darah oleh serangan Rimba yang tak kasat mata. Ujang sedikit merinding mendengar jawaban Abah. Bagaimana tidak? Manusia sesakti Eyang saja mampu dibuat berdarah oleh sosok Rimba itu. Malam semakin larut. Abah dan Ujang masih terjaga dalam obrolan panjang tentang Eyang Teja. Kini giliran Abah yang bertanya. Ujang, jika nanti Abah tugaskan kamu ke suatu tempat, apa kamu berani? Berani Bah. Tugas apa yang akan Abah berikan pada saya? Bulan depan Abah mau kamu pergi ke Kulon. Di sana ada paguyuban Mega Bodas yang saat ini sedang terlibat konflik dengan warga. Tolong kamu bereskan masalah di paguyuban itu. Nggih Bah. Mulai besok, kamu harus puasa untuk mempersiapkan diri. Pungkas Abah lalu mengakhiri obrolan malam itu. Hari demi hari berlalu. Singkat cerita, perintah Abah untuk berpuasa selama sebulan sudah Ujang tunaikan tanpa putus. Tibalah waktunya Ujang menerima misi perdamaian keluar pondok. Bah, saya mohon pamit. Doakan saya agar saya mampu menyelesaikan misi ini dengan baik dan kembali ke pondok dengan selamat, kata Ujang ketika sungkem memohon ridho Abah. Abah pun mendoakan Ujang sambil membekali Ujang dengan makanan dan uang untuk keperluan selama menjalankan misi itu. Tak lupa Ujang mengucapkan kata perpisahan juga dengan Jaka dan Tono. Dua sahabat Ujang itu terlihat begitu berat melepas kepergian Ujang, hingga tak sadar air mata keduanya mengalir deras membasahi pipi. Hati-hati di sana Jang. Kalau kamu butuh pertolongan, kami pasti siap bantu. Mereka pun berpisah di gerbang pondok. Setapak demi setapak, Ujang menyusuri jalan ke arah Kulon, menuju paguyuban yang Abah maksud. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sampai 3 hari, karena Ujang menempuhnya dengan berjalan kaki saja. Seperti biasa, sepanjang perjalanan Ujang tak henti bersolawat. Ujang jadi teringat saat pertama kali ia menempuh perjalanan dari rumah menuju surau Abah. Setelah berjalan seharian,
Ujang menemukan sebuah warung kopi yang lumayan dipenuhi pelanggan. Ujang pun memutuskan beristirahat di sana, meletakkan tasnya di salah satu kursi, kemudian memesan kelapa muda untuk menghilangkan sedikit dahaganya. "Pak, saya pesan kelapa muda satu." Seseorang mendekati Ujang dan bertanya, "Sepertinya kamu bukan orang sini ya? Kalau boleh tahu, mau pergi kemana?" "Benar, Kang. Saya sedang dalam perjalanan ke arah Kulon. Saya mau ke Paguyuban Mega Bodas. Kira-kira masih jauh tidak, Kang?" Jawab Ujang. Tiba-tiba, jawaban Ujang membuat seseorang itu jadi sinis melihat Ujang. Semua orang di sekitar tempat duduk Ujang pun mengarahkan mata tajam pada Ujang. Ada apa ini? Dalam benak Ujang bertanya-tanya. Kemudian Ujang pergi ke toilet untuk buang air kecil. "Pak, boleh saya numpang ke toilet?" "Oh iya, silakan, kata tukang warung kopi sambil menunjukkan ke arah toiletnya. Selama di toilet, diam-diam ada yang memasukkan racun ke dalam kelapa muda milik Ujang. Sekembalinya Ujang dari toilet, ia langsung duduk kembali dan meminum kelapa muda tersebut tanpa ragu. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik pandangan Ujang mulai kabur. Racun itu berhasil membuat Ujang kehilangan kesadarannya. Tatapannya gelap dan Ujang pun tersungkur tak sadarkan diri di bawah tanah. Seketika orang-orang di warung itu bersorak girang melihat Ujang tergeletak di bawah tanah. Rupanya saat mengetahui Ujang akan pergi ke Paguyuban Mega Bodas, semua orang di warung itu ingin membunuh Ujang. Ketika jasad Ujang diangkat oleh orang yang meracuninya, tiba-tiba jasad Ujang berubah menjadi boneka jerami mirip bebegik sawah. Kurang ajar, kita ditipu oleh pemuda itu. Seluruh pelanggan sontak berhamburan keluar, mengarahkan pandangan ke semua sudut mencari di mana Ujang yang asli. Mereka yakin posisi Ujang pasti masih ada di sekitar warung. "Ayo kejar pemuda itu," kata seorang ketua geng memerintah anak buahnya. Sementara itu, dari atas pohon ternyata sejak tadi Ujang memperhatikan orang-orang yang sedang mengincarnya itu. Bagaimana Ujang bisa meloloskan diri? Karena ada firasat buruk, Ujang permisi ke toilet dan menggunakan jurus bertukar raga dengan boneka jerami atau bebegik. Kemudian boneka kembaran Ujang itu pun duduk dan bertingkah mirip seperti Ujang. Sementara Ujang pergi ke atas pohon melalui pintu belakang warung. Mereka pun terkecoh dengan penyamaran Ujang yang sangat-sangat epik. Di saat kondisi warung sudah kondusif, Ujang mencoba turun dan menggal informasi dari si penjaga warung. Berjalan, menyelinap, dan bergerak tanpa suara. Si penjaga warung yang sedang beres-beres dikagetkan oleh kehadiran Ujang yang muncul di belakang secara tiba-tiba. "Shh, jangan berteriak atau kutusuk punggungmu," kata Ujang yang berpura-pura mengancam tukang warung agar tidak berteriak. "Baik anak muda, saya tidak akan berteriak." Ujang pun mulai menggali informasi kenapa orang-orang di warung itu ingin membunuhnya. "Pak, sebenarnya apa yang salah dengan saya sehingga mereka ingin meracuni saya?" tanya Ujang perlahan pada si penjaga warung. "Kalau tidak salah, tadi sampean bilang mau ke Paguyuban Mega Bodas?" "Iya betul, itulah pemicunya. Jangan sekali-kali menyebut nama Mega Bodas di situasi panas seperti sekarang," kata si penjaga warung menjelaskan. "Memangnya ada masalah apa, Pak?" tanya Ujang penasaran. "Sudah hampir 6 bulan ini, Mega Bodas jadi gunjingan banyak orang. Mega Bodas adalah paguyuban yang menggerakkan pemuda untuk bertirakat. Di sana juga diajarkan beribadah yang khusyuk agar segala hajat lekas dikabul oleh Gusti yang Maha Suci. Banyak sekali anggota paguyuban Mega Bodas yang sekarang hidup berkecukupan. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka melakukan wiridan bersama di paguyuban itu. Secara kasat mata memang tak ada yang aneh. Kegiatan paguyuban berjalan biasa-biasa saja. Semua positif dan mampu menggerakkan para pemuda. Namun, semenjak adanya paguyuban itu di Kampung Kulon, kondisi alam di sana jadi berubah drastis. Tanah yang subur sekarang jadi tandus. Peternakan selalu gagal panen. Hingga pada suatu ketika, ada seorang wanita paruh baya mengadu pada Pak Kades kalau anak bujangnya menghilang setelah diajak bergabung ke dalam paguyuban itu. Pak Kades pun segera melakukan komunikasi dengan pihak paguyuban, berangkat dengan beberapa tokoh masyarakat untuk menanyakan anak hilang itu. Namun, Mega Bodas merasa tak mengenal anak bujang yang dimaksud wanita itu. Adu mulut pun tak terelakkan. Tokoh masyarakat ingin paguyuban itu dibubarkan saja karena merasa kehadiran paguyuban itu hanya membawa sial.
Pihak paguyuban tak senang mendengar ucapan masyarakat. Keributan pun terjadi hingga akhirnya mampu dilerai oleh pihak keamanan desa. Sejak saat itulah konflik sentimental antara masyarakat dengan paguyuban tak pernah berhenti. Bahkan sudah banyak korban meninggal yang disebabkan oleh konflik antara dua pihak itu. Mendengar penjelasan si penjaga warung, Ujang sedikit mendapatkan titik terang. Namun Ujang belum bisa menentukan sikap. Ia masih memerlukan banyak petunjuk untuk menemukan solusi. Saat tengah khusyuk menyimak informasi dari penjaga warung, tiba-tiba sebuah panah meluncur deras dan menancap tepat di kepala si penjaga warung. Celep! Tanpa mengeluarkan suara lagi, si penjaga warung itu seketika tewas. Darah segar pun menodai wajah Ujang yang terciprat dari kepala si penjaga warung. Ujang langsung bersembunyi di balik meja, matanya tajam mengarah ke tempat anak panah itu berasal. Ujang melihat ada pergerakan di semak-semak. Perlahan tapi pasti, Ujang mengeluarkan sebuah jarum yang kemudian ia masukkan ke mulut. Ujang membidik targetnya. Saat menemui celah yang pas, Ujang pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia berhasil meniup jarum itu tepat ke arah leher targetnya. Terdengar suara perempuan merintih kesakitan. Dengan cepat Ujang menghampiri perempuan itu. Namun sayang, perempuan itu berhasil meloloskan diri. Apalagi ini? Kenapa tiba-tiba ada perempuan yang menyerang penjaga warung? Pikir Ujang dipenuhi tanda tanya. Ujang menghampiri penjaga warung yang sudah tak bernyawa. Pada anak panah yang menancap itu, Ujang menemukan sebuah tulisan. Jangan pergi ke Kulon atau kau akan mati. Aku harus segera pergi dari tempat ini, kata Ujang dalam benaknya. Ujang pun memutuskan untuk bermalam di tengah hutan yang sepi, menunda sejenak perjalanannya sambil berdoa memohon petunjuk pada Gusti Allah. Sekian cerita Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.